Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adian Fitriani dengan NIM F1120122. Kali ini saya akan mempresentasikan definisi manajemen risiko proyek dan kerangka prosedurnya, serta tahapan dan contoh-contohnya. Definisi manajemen risiko proyek. Risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan suatu kejadian dan akibat dari kejadian tersebut dengan tidak menutup kemungkinan bahwa ada lebih dari satu akibat yang mungkin terjadi untuk satu kejadian tertentu. Pengertian manajemen proyek sendiri ialah memahami masalah-masalah yang mungkin terjadi pada proyek dan bagaimana masalah-masalah tersebut akan menghalangi atau menghambat keberhasilan proyek. Manajemen risiko proyek adalah sebuah proses sistematis yang meliputi kegiatan merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Menurut Lavanya dan Malarfizi, tahun 2008 dalam PMI, manajemen risiko adalah praktik manajemen proyek yang penting untuk meminimalisir kepanikan yang tidak terduga selama proyek berjalan. Manajemen risiko memiliki andil penting untuk kesuksesan sebuah proyek. Melalui manajemen risiko proyek yang baik, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proyek kita. Ada 6 tahapan manajemen risiko proyek. Yang pertama ialah identifikasi risiko. Langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam proyek. Tim proyek dapat menggunakan berbagai teknik seperti brainstorming, analisis SWOT, dan studi dokumentasi untuk mengidentifikasi risiko. Yang kedua yaitu analisis risiko. Analisis risiko dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti analisis sensitivitas, analisis pohon penyebab, dan analisis Monte Carlo. Yang ketiga yaitu evaluasi risiko. Matriks risiko dapat digunakan untuk membantu tim proyek mengevaluasi risiko dan menentukan tindakan yang harus diambil untuk mengurangi atau mengelola risiko. Yang keempat yaitu mengembangkan rencana respons risiko. Rencana respons risiko harus mencakup tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak risiko dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. Yang kelima yaitu melaksanakan rencana respons risiko. Tim proyek harus memantau proyek secara teratur untuk memastikan bahwa rencana respons risiko dilaksanakan dengan tepat. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu memantau dan mengendalikan risiko. Hal ini meliputi mengevaluasi efektivitas dari tindakan yang telah diambil untuk mengurangi risiko dan menangani risiko yang baru muncul selama proyek berlangsung. Ada beberapa keuntungan manajemen risiko proyek. Pertama, dapat mengantisipasi atau menghindari masalah. Yang kedua, mencegah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi. Yang keempat, dapat memperoleh komitmen pelanggan. Yang kelima, dapat mereduksi pelanggaran jadwal. Dan yang terakhir yaitu dapat mereduksi biaya yang melebihi anggaran yang tersedia. And your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.